Rupa-rupanya Gubernur Pramono Anung, Mas Pram ini, dia sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah benar-benar dilakukan di Indonesia. Sebuah langkah yang kalau berhasil nih, bisa mengubah cara pemerintah daerah membiayai pembangunan. Bukan lewat kenaikan pajak, bukan juga dengan terus meminta tambahan uang dari pemerintah pusat, tapi lewat obligasi daerah. Banyak orang langsung bereaksi, ada yang bilang, wah berarti keuangan Jakarta lagi seret. Ada juga yang buru-buru menyimpulkan kalau APBD Jakarta sedang bermasalah. Benarkah begitu? Jangan-jangan ya, kita justru lagi jadi saksi lahirnya cara berpikir baru dalam mengelola keuangan daerah. Sebuah kota sebesar Jakarta memang sudah sewajarnya punya sumber pembiayaan yang lebih modern, yang lebih mandiri, nggak terus bergantung sama iuran pajak dari para warganya. Kalau kita ngikuti perjalanan Mas Pram sejak masa kampanye Pilgub Jakarta di akhir tahun 2024 lalu, sesungguhnya gagasan mencari sumber pembiayaan alternatif ini bukanlah barang baru. Sejak awal, Mas Pram sudah berbicara tentang bagaimana Jakarta, walaupun sudah punya anggaran super besar, tetap harus punya instrumen pendanaan di luar pajak daerah. Waktu itu, gagasan yang muncul adalah pembentukan Jakarta Fund, sebuah dana investasi milik pemerintah daerah yang idenya mirip Sovereign Wealth Fund dalam skala kota atau provinsi. Dana pemerintah akan diinvestasikan secara profesional. Terus hasil investasinya dipakai buat membiayai pembangunan Jakarta. Idenya menarik, visinya cemerlang, tapi pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang memaksakan semua janji kampanyenya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berani mengubah rencana ketika hasil kajian menunjukkan ada pilihan yang lebih baik. Dan itulah yang kemudian dilakukan sama Gubernur Pramono Anung. Setelah melakukan kajian-kajian, berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan berbagai ahli, Pemprov Jakarta akhirnya memutuskan membatalkan pembentukan Jakarta Fund. Mereka memilih instrumen yang dianggap lebih realistis, yakni municipal bond atau obligasi daerah. Menurut Mas Pram, pilihan ini punya landasan regulasi yang lebih jelas dan juga risiko yang lebih rendah. Nah, disinilah terlihat gaya kepemimpinan teknokratis. Keputusan diubah bukan karena tekanan politik, bukan pula karena gengsi, tetapi karena hasil kajian ilmiah. Sekarang memang benar, Jakarta menghadapi tekanan fiskal karena dana transfer dari pemerintah pusat dipotong sekitar 15 triliun. Tapi Mas Pram berkali-kali menegaskan kalau penerbitan obligasi daerah bukan dilakukan karena kas Jakarta kosong. Nilai obligasi yang direncanakan sekitar 3,5 triliun justru bertujuan sebagai bentuk kreatif financing supaya struktur keuangan Jakarta jadi lebih sehat dan lebih fleksibel. Nah, disinilah tampaknya banyak orang yang salah paham. Obligasi daerah bukan berarti pemerintah sedang bangkrut. Justru sebaliknya, keuangan pemerintah daerah harus sangat sehat supaya bisa menerbitkan obligasi. Dan yang pasti Mas Pram dan jajaran pemerintah Provinsi Jakarta paham satu prinsip sederhana dalam ilmu keuangan. Kalau sebuah infrastruktur bakal dinikmati selama 30 tahun atau 50 tahun ke depan, nggak adil rasanya kalau seluruh pembiayaan dibebankan kepada pembayar pajak hari ini. Iya nggak? Bayangkan Jakarta membangun jalur MRT baru yang nanti menikmati bukan cuma warga Jakarta di tahun 2026 ini. Anak-anak kita nanti juga bakal naik MRT, bahkan mungkin cucu dan cicit kita. Kalau begitu, pastinya lebih adil kalau biaya pembangunannya juga dicicil selama puluhan tahun. Inilah konsep yang dikenal sebagai intergenerational equity.
Generasi yang menikmati manfaat ikut menanggung pembiayaan pembangunan, bukan cuma generasi sekarang. Terus, ini manfaat yang kedua. Obligasi daerah memungkinkan proyek strategis dikerjakan lebih cepat. Kalau cuma mengandalkan APBD, pemerintah harus menunggu penerimaan pajak masuk dulu setiap tahunnya. Akibatnya, banyak proyek penting tertunda. Padahal kemacetan tidak menunggu, banjir tidak menunggu, persoalan sampah juga tidak menunggu. Dengan penerbitan surat utang, proyek bisa dimulai lebih awal, sementara pembayarannya dilakukan bertahap sesuai umur ekonomis dari proyek tersebut. Nah, yang menarik lagi nih, masuknya pemerintah daerah ke pasar obligasi justru memaksa birokrasi jadi jauh lebih transparan. Investor nggak bakalan membeli surat utang pemerintah begitu saja. Mereka bakal melihat laporan keuangan, melihat kualitas tata kelola, melihat kemampuan membayar, dan melihat resiko. Artinya, setiap rupiah yang digunakan bakal diawasi, bukan cuma oleh DPRD atau BPK, tetapi juga oleh pasar keuangan. Tekanan buat menjaga akuntabilitas jadi jauh lebih besar. Karena itu, di banyak negara, penerbitan municipal bond justru menjadi pendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Kalau kita lihat Amerika Serikat misalnya, pasar municipal bond di sana sudah berkembang sangat besar. Nilainya mencapai sekitar 4 triliun US dollar dengan puluhan ribu pemerintah daerah dan lembaga publik menjadi penerbit obligasi. Ini buat membiayai sekolah, rumah sakit, jalan raya, sistem air bersih, sampai transportasi publik. Artinya, apa yang sedang dipersiapkan Jakarta bukan sesuatu yang aneh. Justru Indonesia selama ini termasuk terlambat memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti ini. Apalagi sekarang dunia sedang bergerak menuju era green bond. Investor global semakin tertarik membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Seperti contohnya transportasi massal, pengolahan sampah, energi bersih, pengendalian banjir, dan revitalisasi sungai. Semuanya berpotensi mendapat pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif kalau memenuhi standar keberlanjutan. Jakarta jelas punya banyak proyek yang masuk kategori ini. Karena itu, kalau nanti obligasi daerah Jakarta berkembang menjadi Green Municipal Bond, sesungguhnya arah kebijakannya sejalan dengan tren pembiayaan global. Tapi tentu saja, semua ini bukan berarti tanpa risiko. Obligasi tetaplah hutang, dan utang harus dibayar. Karena itu, pemerintah daerah harus disiplin. Mereka harus bisa memilih proyek yang benar-benar produktif. Harus memastikan manfaat ekonominya jauh lebih besar dibanding biaya bunga yang harus dibayar. Dan yang paling penting, jangan sampai obligasi dipakai buat membiayai belanja rutin. Buat contohnya bayar gaji pegawai, obligasi harus dipakai buat aset yang manfaatnya panjang. Kalau prinsip ini dijaga, obligasi bukan menjadi beban, melainkan menjadi investasi. Nah, kalau kita melihat keseluruhan kebijakan ini, tampaknya cukup sulit mengatakan bahwa langkah Maspram dilakukan secara gerusa-gerusu. Justru yang terlihat adalah proses yang bertahap. Awalnya menawarkan Jakarta Fund, kemudian dikaji ulang, lalu diubah menjadi obligasi daerah setelah berkonsultasi dengan regulator dan para ahli. Perubahan seperti ini menunjukkan kematangan dalam mengambil keputusan. Pemimpin tidak harus selalu mempertahankan ide awalnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani memperbaiki idenya ketika menemukan pilihan yang lebih rasional. Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang gubernur bukan sekedar mampu menghabiskan APBD, bukan juga sekedar mampu menaikkan penerimaan pajak. Ukuran keberhasilan seorang gubernur bisa jadi menyangkut kesanggupan dalam membangun sistem pembiayaan yang membuat sebuah wilayah tetap mampu berkembang, bahkan ketika kondisi fiskal nasional sedang sulit. Kalau langkah ini berhasil, Jakarta bakal jadi contoh buat provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Dan mungkin beberapa tahun lagi kita bakal melihat semakin banyak daerah yang tidak lagi hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi mulai membangun kemandirian fiskalnya sendiri melalui instrumen yang sehat, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah penerbitan obligasi daerah ini langkah visioner yang memang sudah waktunya dilakukan Jakarta? Atau justru kalian lihat ada resiko-resiko yang perlu lebih diwaspadai? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar.